Terima kasih Prof. Is dan Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Nasir, Pak Haryo, Pak Andi Irawan, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi sudah hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Ini merupakan program BINS Lecture Series dengan Prof. In Sukindro yang pada pagi siang hari ini mengambil topik ekonomika properti seri kedua, aspek mikroekonomika dan peran pemerintah dalam pasar properti. Jadi ini mungkin mudah-mudahan menjadi topik yang menarik buat Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pemahaman yang lain, yang baru terkait dengan ekonomika properti ini. Ini jadi memang kami juga masih terus belajar dari Prof. In Sukindro. Ya mungkin kita bisa langsung saja, nanti ada Mbak Wiwin Eldera yang akan menjadi moderator untuk acara BINS Lecture Series pada pagi hari ini. Itu mungkin pembukaan dari saya. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Wiwin. Silakan Mbak Wiwin. Ya. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi jelang siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Bapak Ibu sekalian, para peserta BINS Lecture Series yang bulan ini sudah memasuki episode ke-21 ya, Bapak Ibu, tidak terasa kebersamaan kita. Kali ini Pak Ins akan kembali mengangkat tema ekonomika properti, lanjutan dari bulan sebelumnya pada bulan Januari, karena pada bulan Januari kalau Bapak Ibu ikut juga mengikuti hadir dalam lecture series Pak Ins tersebut, ada diskusi yang berlangsung dengan cukup seru ya, panjang dari berbagai perspektif. Pada saat itu hadir pula rekan-rekan dari MAPI, sehingga diskusinya berlangsung dengan sangat dinamis. Nah, dengan pertimbangan bahwa topik ekonomika properti ini sangat menarik untuk didalami dan merupakan hal yang relatif baru juga untuk saya, untuk kami ya di BI Institute, maka pada bulan Februari ini kami kembali mengangkat topik ekonomika properti, memohon kesediaan Pak Ins. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai aspek mikroekonomikanya. Pada bulan Januari lalu yang kita bahas adalah banyak aspek makronya. Pada bulan Februari ini kita perdalam dengan aspek mikronya dan peran pemerintah dalam pasar properti. Karena kami melihat dalam diskusi pada Januari lalu, hal ini dibahas dengan cukup seru ini ya, aspek peran dan wewenang pemerintah dalam pasar properti ini. Sehingga setelah berdiskusi dengan Pak Ins, diputuskan untuk mengangkat, mendalami hal ini lebih lanjut untuk Bank Indonesia Lecture Series episode ke-21 ini. Bapak Ibu sekalian, kami langsung saja persilahkan Pak In Sukindro untuk memulai kuliahnya, Bapak. Silahkan Pak Ins. Bapak mau mengoperasikan sendiri? Ya, saya operasikan sendiri. Ya. Terima kasih Bu Wiwin, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Halo dulu ya, saya screen dulu. Sudah kelihatan ya, Bu Wiwin? Sudah, Bapak.
pengantar dulu sebelum sampai pada pembahasan. Materi ini mungkin teman-teman yang dari penilai properti agak kaget sedikit begitu, karena selama saya lebih banyak ke teori ekonomika properti, tapi aspek mikronya, kemudian nanti peranan pemerintah juga demikian. Jadi saya tidak membahas secara khusus mengenai pasar properti dalam arti apa yang dihadapi oleh teman-teman di MAPI, tapi saya lebih kepada pengajaran untuk ekonomika properti. Jadi walaupun saya menyinggung pasar properti, tetapi cara berpikirnya adalah dari kacamata ekonomi, ya, bukan dari kacamata praktis begitu. Karena memang idenya adalah saya kepingin mengenalkan ini kepada teman-teman dosen yang lain dari Fakultas Ekonomi atau dari manapun semacam ini, untuk kita melihat ini, sehingga tinjuannya saya akan lebih banyak ke aspek teoritis dari ekonomika properti. Ya. Nah, seperti disebutkan oleh Bu Wibin dan Pak Budi, maka kita masih terkait dengan apa yang diceramahkan bulan Februari yang lalu, dan ini style mengajar yang memang style dosen, ya tidak akan langsung loncat, tetapi pasti nanti mereview apa yang pernah diberikan sebelumnya, sehingga nanti baru nanti meningkat apa yang baru, apa yang tidak dibahas sebelumnya. Tapi jelas karena ini modelnya kita belajar, sehingga pasti ada yang overlapping, jadi memang nggak bisa dilepaskan. Ya. Topik kita ada 6 pokok bahasan. Ya. Yang pertama, nomor 1 ini mereview apa yang pernah kita bicarakan, karena mungkin pesertanya juga nggak ikut pada bulan Februari Januari, sehingga tidak terlalu ketinggalan begitu. Sebaliknya untuk Bapak Ibu yang Januari hadir, saya bisa mereview kembali apa yang pernah saya bicarakan dan menambahkan barangkali ada yang kurang. Kemudian yang kedua adalah konsep model studi komparasi ekonomi baku dan ekonomi properti. Yang ekonomi baku berarti memang itu didasarkan pada ekonomika baku teori. Ya. Kemudian ekonomi properti ini persepsi saya, sehingga saya sangat terbuka untuk didiskusikan ini, karena ini persepsi saya tentang ekonomika properti. Kemudian permodelan dan komponen pasar, hanya melanjutkan yang ini, dan ini juga ada dibahas sebelumnya. Kemudian penentuan suku bunga, ini memang teori ekonomika properti itu teori properti tentang suku bunga. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Hansen dan Steigel, maka kalau saya singgung teori suku bunga, di sini memang teori ekonomika properti mengenai suku bunga itu memang itu inti dari ekonomika properti yang dikembangkan oleh Hansen dan Steigel. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke pasar kredit, karena nanti di sini di ekonomika properti tekanannya pada pasar kredit. Sehingga hari ini kita akan belajar 5 teori suku bunga. Ya. Yang pertama, pada kuliah sebelumnya saya menyebutkan ada 3. Setelah saya pelajari lagi dan membaca tulisan, ada 5. Jadi nanti ada 5. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori neoklasik, yang ketiga teori Keynesian, yang keempat adalah teori neo-Keynesian, Hayek dan Hansen. Kemudian yang terakhir adalah dari ekonomika properti. Ya. Jadi ini kemudian peranan pemerintah dalam pasar properti ini tempo hari sudah saya singgung, tapi tidak sempat dibahas pada selama yang lalu, ya, sehingga nanti ini saya singgung. Kemudian ini adalah mengenai peranan pemerintah dengan pajak properti, yaitu pendaerahan pajak properti. Ya, ini sebagai kasus di sini, ya. Jadi misalnya sekarang ini kalau Bapak Ibu membeli rumah, maka itu mendapat pembebasan pajak. Ya, sehingga saya kira ini menarik untuk kita kemukakan. Ya. Jadi ini baru di pasar kredit baru, penentuan suku bunga baru. Kemudian di sini ada juga yang baru, terutama ini pendapat saya. Kalau yang pertama ini hanya mereview kembali. Jadi bahan reviewnya itu dari ceramah saya di BI ini tanggal 2022. Ini bulan yang lalu. Ya.
Baik, kita mulai ya. Jadi ini tinjauan sekilas mengenai ini yang sudah kita bahas bulan yang lalu. Jadi kita yang baku ini semacam ini. Ini tidak baku. Jadi kebanyakan itu tadi. Ya. Jadi bulan yang lalu kita sudah membicarakan ini, yaitu ada teori yang baku, ini perkembangannya semacam ini. Ya. Jadi kata-kata baku ini adalah seperti yang bulan lalu saya katakan, ini adalah pendapat saya. Di mana letaknya, yaitu dengan kalau baku ini adalah bahwa properti, ya properti yang ini, properti yang baku, itu tidak dipisahkan dengan kepemilikan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara di ekonomi makro, mikro, di S1, sejak kuliah di S1 sampai S3, itu kita tidak pernah membicarakan itu, kepemilikan. Ya. Jadi seolah-olah kalau kita bicara properti, misalnya tanah, saya nggak akan bicarakan status tanah itu apa. Hak guna bangunan, hak milik, bentuk tanahnya seperti apa, itu nggak dibicarakan. Itulah teori ekonomi yang kita pelajari, baik mikro maupun makro. Dari S1 sampai S3. Ya. Nah, mengapa begitu? Ini karena sejak awalnya Adam Smith itu dipengaruhi oleh fisika. Itu yang saya diskusi dengan Bu Wiwin. Pada saatnya nanti kita akan bicara tentang ekonomifisika. Nah, di situ akan kita bicarakan Newtonian economics dan Einsteinian economics. Ya. Nah, dulu saya diganggu Bu Wiwin itu karena pimpinan BIN-nya baru, kemudian itu kan orang ITB, jadi mari kita diskusikan. Pada suatu saat nanti akan saya diskusikan supaya kita tahu bahwa apa yang kita pelajari di ekonomi itu kalau di dunia nyata para praktisi gitu ya rasanya nggak masuk akal begitu. Jadi ya repot saya karena saya dosen tapi saya kerjanya kumpul-kumpul Pak Budi, Bu Wiwin itu jadinya pola berpikirnya agak berbeda untuk melihat sesuatu. Ya, jadi ini keuntungan saya tapi itu malahan. Jadi saya bisa melihat cakrawala yang berbeda. Kalau saya hanya di kampus lalu ngomong ekonomi ya sudah itulah ekonomi fisika sebetulnya. Ya. Nah ini ya, jadi kita tidak memisahkan. Nah apa artinya? Jadi kalau misalnya ekonomika itu properti semacam itu nggak bisa memisahkan. Siapa yang milik nggak tahu di situ. Ya. Jadi kalau di dalam konsep ini itu tidak ada gender di situ. Jadi Bu Wiwin nggak ada gender di situ. Jadi kalau saya ngomongkan manusia itu manusia tanpa jenis kelamin, macam itu, ya. Jadi itu repotnya di situ, ya, supaya kita menjadi science. Jadi itulah sebabnya mengapa di ekonomi lalu kita banyak menggunakan kuantitatif, lalu mengikuti pola-pola berpikir seperti matematika, kemudian fisika, begitu, ya. Nah ini sampai sekarang itu masih pola berpikirnya semacam itu, ya, berpikirnya semacam itu. Nah, walaupun perkembangan teori ini mulai berpikir untuk merubah, tapi tidak secara fundamental. Jadi misalnya ya teori baru ini, misalnya yang terakhir ini yang ini ya sintesisnya klasik yang sekarang saya ajarkan di mana-mana. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu kelemahan dari teori ini apa? Adalah pendekatan mikro ke pendekatan makro menjadi makro, pendekatan mikro ke menjadi pendekatan makro. Jadi kalau saya ngamati perilaku seseorang tanpa jenis kelamin, jadi kita nggak bisa ngomong ini jenis kelaminnya apa. Ya, kemudian kalau saya ngamati satu orang, maka itu dianggap mewakili makronya, agregasinya. Nah, kalau kita ngomongkan di fakta, itu semua besaran ekonomi itu ada atributnya. Begitu. Nah, ekonomika properti mencoba untuk mengisi kekosongan itu, ya, mengisi kekosongan itu. Tapi makin banyak variabel yang kita masukkan, berarti makin tambah ruwet materinya. Ya. Nah, itu kira-kira semacam itu. Nanti di bawah saya singgung. Ya.
Nah, kemudian ini yang tidak baku, kata-kata tidak baku juga dari saya. Kemudian ekonomi properti ini kita memisahkan antara kepemilikan dengan properti. Jadi properti misalnya saya menyewa tanah, saya bukan pemilik, tapi saya bisa mengusahakan. Tetapi kalau untuk jaminan nggak bisa, karena itu bukan hak milik. Yang bisa itu hak milik. Ya, jadi ini semacam itu. Ya. Nah, kemudian ini perkembangannya bulan yang lalu sudah saya bahas. Ya, lalu kita mulai pisah di sini di kelompok yang kuning ini. Kemudian memunculkan ekonomi kelembagaan baru. Nah, kemudian ekonomika properti. Nah, di mana letak bedanya? Kelembagaan ini tetap properti tidak dipisahkan dengan kepemilikan, tetapi mulai disinggung di sana peranan dari kelembagaan. Ya. Jadi ini peranan dari kelembagaan mulai disinggung, tapi belum memisahkan, tapi mulai disinggung. Ya, tapi ekonomika properti ini kan, ya. Nah, ini adalah studi tentang ekonomika. Ini urutannya semacam ini. Mengapa ini saya singgung? Karena saya ingin tekankan di sini. Jadi kalau saya belajar mikro, ya, maka pelajaran pertama yang dibahas itu adalah pilihan, preferensi, selera. Jadi misalnya perilaku konsumen itu mesti bicara preferensi, mesti bicara utilitas, mesti bicara selera, mesti bicara preferensi. Tapi begitu kita lanjutkan kuliah kita di mikro, itu nggak ada lagi itu preferensi. Ya, nggak ada lagi. Tolong dicek, kalau nggak percaya dicek aja. Begitu pengantar dari ekonomi mikro, kita ngomong perilaku konsumen, misalnya perilaku produsen, itu pasti ada pilihan, preferensi, dan selera. Tapi berikutnya udah enggak ada. Nah, di ekonomika properti kita akan mencoba untuk memasukkan di situ lagi. Ya. Nah, karena itu di dalam analisa ekonomi mikro, kalau saya ngomongkan permintaan, kalau perilaku manusia itu yang betul ya di pasar. Jadi misalnya kalau di Jakarta ya di pasar Tanah Abang begitu. Itu adalah perilaku ekonomi mikro di sana. Tetapi yang diajarkan itu perilaku di pasar swalayan. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu kalau di pasar swalayan itu berarti manusia itu robot manusia. Manusia tanpa selera. Ya. Seperti itu, karena ingin menjadi eksakta. Ya, ingin menjadi eksakta. Jadi kalau itu kelemahan yang diajarkan. Ya, jadi ini kemudian studinya adalah kualitatif dan kuantitatif, studi komparasi statik dinamik ini yang nanti kita ini ya. Jadi kita masih membicarakan ini karena inilah dasar teori klasik sebetulnya, dasar teori klasik semuanya ini. Nah, kemudian kita banyak menggunakan di sini untuk membantu kita, itu kita menggunakan matematika atau statistika, ya, atau fisika, ya, sehingga kita punya keunggulan di sini menggunakan metode kuantitatif, jadi bahasanya ringkas, singkat. Jadi kalau kita nuliskan itu misalnya konsumsi, fungsi pendapatan, itu misalnya ya. Nah, jadi itu singkat, konsumsi, fungsi pendapatan. Kalau dijabarkan konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Tapi kalau di matematika hanya itu C sama dengan fungsi Y. Ini singkat. Ya. Lalu didukung oleh teori matematika, ya, atau statistika, anggapan model ekonomi dapat dirumuskan secara matematika seperti ini. Lalu ini yang bahaya di situ, dapat dibuat generasi N variabel. Ya, dan inilah dasar mikro dari makroekonomi yang sampai sekarang masih berlaku. Ya, dasar mikro dari makroekonomi. Jadi kalau saya ngamati sekelompok individu, maka individu itu dianggap menjadi makronya. Itu dasarnya. Karena dipengaruhi oleh ini. Ini di matematik begitu. Ya, di matematik dan statistika itu begitu. Memang benar. Nah, problemnya ada di sini, kesulitan dalam komunikasi, keterbatasan matematik memecahkan persoalan ekonomi, tidak semua matematik bisa memecahkan persoalan ekonomi. Contohnya saja mengenai selera. Nah, mereka tidak bisa menjelaskan itu, selera. Ya, macam itu. Ya. Nah, ini masa ekonomi mengadopsi asumsi yang tidak layak. Jadi, misalnya musim hujan sama dengan 1, musim kemarau sama dengan 0, atau dibalik, musim hujan itu. Jadi misalnya kalau sering begini, D sama dengan 1, hujan, misalnya musim hujan,
Kemudian kalau D sama dengan 1, D sama dengan 0, D sama dengan 0, berarti kemarau, misalnya gitu. Ya. Nah, ini nggak mampu ini. Ya. Jadi sebetulnya matematik nggak mampu memecahkan ini. Ya, karena apa? Atau kita yang nggak mampu. Karena musim hujan dan kemarau itu adalah musim. Ya. Maka ini kalau ini distribusinya homogen, ya sebetulnya musim itu distribusinya transendental. Nah, tetapi kita memaksakan semacam ini. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Terutama yang menggunakan ekonometri kita masih seperti itu. Jadi kalau yang betul apa? Kalau D1 laki-laki, D sama dengan 0 perempuan itu bisa. Ya, karena laki-laki itu distribusinya homogen. Sekali dia laki-laki, dia laki-laki. Sekali dia perempuan, dia perempuan. Ya. Walaupun ada yang merubah kelaminnya. Seperti Dorsey, itu lahirnya laki-laki. Ya, terus dirubah menjadi perempuan. Macam itu. Ya, jadi ini harusnya itu di sini mungkin, tapi kalau musim bukan. Ini transendental. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, kemudian kita akan bicara studi komparasi statik dan dinamik. Ya. Studi komparasi statik itu menganalisis perilaku manusia tercermin pada keseimbangan. Ya. Pada keseimbangan. Jadi ada keseimbangan awal, ada variabel eksogen atau parameter yang berubah, kemudian ketidakseimbangan, kemudian keseimbangan baru. Kalau dinamik itu ada proses penyesuaian. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini contohnya semacam ini. Jadi ini adalah budget line, ya, budget line. Kemudian ini indifferent curve. Saya kira Bapak Ibu yang background-nya ekonomi pasti tahu. Dari sini kita dapatkan demand yang hijau ini, ya, yang hijau ini demand di situ, ya. Jadi ini kalau di matematiknya tulisannya maksimum utility X1 dan X2. Subjek itu P1, X1, P2, X2. Ini X2 ya. X2. Ya. Kemudian PM kali M. Nah, Bapak Ibu kalau belajar mikro ini langsung yang merah ini, bukan yang merah jambu tapi yang merah. P1 X1 P2 X2 ya. X2 sama dengan M. Nah, kemudian banyak yang tidak menjelaskan mengapa PM sama dengan 1. Wah, ini hilang PM-nya. Ya. Ini yang Bapak Ibu pelajari di mikro itu biasanya langsung M. Mengapa? Wah, ini PM-nya hilang. Nah, sebetulnya itu harus dijelaskan dengan hukumnya Walras. Ya. Ini di bukunya Harris tahun 1985 chapter 42. Walras itu menyebutkan bahwa PM itu sama dengan 1. Sehingga dituliskan PX1 plus PX2. X2 adalah M, P-nya hilang, PM-nya hilang. Nah, nanti persepsi saya ini nggak begini. Modelnya di ekonomi properti. Nanti di bawah. Ya. Nah, ini adalah demand-nya yang ini. Ya, kemudian ini adalah, kalau Bapak Ibu riset itu yang didapatkan biru-biru ini. Yang biru-biru ini. Nah, kemudian di estimate. Ketemulah expected demand. Di situ. Ya. Dan expected demand. Ya. Nah, kemudian ini adalah studi komparasi statik, kemudian ini studi dinamik, yang hampir sama dengan yang itu, bedanya di sini, ya bedanya ini dinamik, ini C1 dan C2, kemudian kita dapatkan ini, ya. Nanti dari sini kita bisa mendapatkan fungsi konsumsi, bisa mendapatkan fungsi tabungan, ya, bisa mendapatkan kalau di sebelah sini berarti mendapatkan fungsi utang. Demand utang, lalu liquidity ini adalah supply utang, di sini demand utang dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah perubahan suku bunga yang menyebabkan apakah orang itu berminat menabung lebih banyak atau tidak, lalu dapatkan fungsi negatif dari konsumsi di sini dengan suku bunga dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian, nah ini adalah persepsi saya. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau ini adalah ekonomika yang baku, ya yang baku, yang sampai hari ini Bapak Ibu pelajari semacam itu, maka hari ini saya mengenalkan persepsi saya bahwa studi komparasi statik itu mestinya seperti ini, ya.
dengan memasukkan 1 plus alfa pada X1 dan 1 plus beta pada X2. Alfa dan beta mencerminkan status atau atribut dari X1 dan X2. Ya, jadi status X1 dan X2. Lalu gamma itu status atau atribut dari uang. Nah, konsep ini memungkinkan kita untuk belajar ada yang disebut dengan uang fiat, ada yang disebut dengan uang virtual. Ya, ada uang fiat, ada uang virtual. Dengan masukkan ini, berarti saya bisa menjelaskan mengenai uang fiat. Kalau uang fiat, berarti PM sama dengan 1, gamma sama dengan 0. Karena kita tidak membicarakan atribut dari uang itu. Ya, jadi kalau saya tidak pernah menanyakan kalau saya menggunakan uang, misalnya uang BI. Nah, itu udah nggak pernah terpikirkan. Nah, gimana kalau nanti di negara ini ada uang BI, lalu ada CBDC, BI. Nah, mestinya itu nggak bisa lagi kita katakan PM sama dengan 1. Karena ada persepsi orang kepada uang BI dan uang digital BI. Nah, ini kita bisa masukkan dengan model ini. Tapi sekali lagi ini persepsi saya, sehingga kalau Bapak Ibu tidak sependapat juga silakan aja. Ya. Jadi ini keterangannya semacam ini, alfa dan beta gamma sama dengan 0, berarti ini kita kembali properti tanpa atribut. Ya, tanpa atribut. Uang demikian juga berarti PM tidak sama dengan 1. Nah, ini nanti akan dibicarakan di uang komoditas dan uang virtual. Nanti ini di makro atau di moneter kita bicarakan dengan perkembangan ini. Ya. Nah, studi komparasi dinamiknya sama karena konsumsi itu ini tadi di sini ya, konsumsi itu satu bendel ya. Jadi konsumsi itu satu bendel ini konsumsi itu satu bendel barang ya. Maka di persepsi saya rubah bahwa konsumsi itu mempunyai atribut. Jadi ini atribut. Jadi alfa 1, alfa 2, kemudian alfa n, kemudian gamma ini uang, kemudian misalnya ini leisure, itu delta, itu leisure itu. Leisure itu ada preferensinya, ya ada preferensinya. Berarti nanti ada semacam delta di situ, ya ada atributnya. Jadi apakah saya akan menganggur atau beristirahat atau tidak itu ada persepsinya. Ya kemudian beta, kemudian ini barang-barang lain. Ya. Nah selain itu masih ada rho. Rho mencerminkan faktor diskonto yang berkaitan dengan referensi waktu. Referensi waktu. Jadi itu ada atributnya semuanya. Ya. Nah ini juga berkembang di ekonomi makro, tapi bukan yang ini yang berkembang, hanya yang ini, ya, yang ini. Nah kemudian agregatnya ini saya ambil dari kuliah yang lalu, bahwa produksi itu ada atributnya di sini, alfa K, beta L, berarti tenaga kerja itu tidak seperti yang pada materi sebelumnya, kita hanya bicara siapa yang miliki nggak tahu semacam itu ya. Jadi kalau sekarang mestinya iya. Kalau Bapak Ibu bekerja di BI berarti ada alfa di beta. Ya. Ada preferensi di situ, ada atribut, ya, ada status. Ya. Jadi kalau saya di kontrak di BIN itu ada status saya di sini. Dan ini harusnya dimasukkan, tidak hanya L, tapi dimasukkan semuanya. Ya. Tanah misalnya, ini ada gamma, saya tuliskan di sini, ada properti tanah di situ, karena apa di sini? Karena tanah punya status. Ya, hak milik, hak guna bangunan, ngindung kalau di Jogja, ya, kemudian bentuk tanah itu ada juga statusnya, posisi tanah itu juga ada statusnya dan ada nilainya, dan itu harusnya di dalam fungsi produksi itu dimasukkan. Tetapi begitu tambahkan ini, berarti kuliah mikronya menjadi tambah ruwet. Tapi itu lebih kepada fakta. Nah, kemudian ini adalah short side principle yang nanti kita gunakan berbagai hal. Kalau kita ngomongkan di pasar kredit, di pasar tenaga kerja, maka kita punya short side principle, ketidakseimbangan temporer yang ada di pasar. Karena ada penguasaan pasar. Ya. Nah, ini contoh yang bulan yang lalu saya kemukakan, bahwa kalau saya bicara fungsi produksi, Y, itu output fisik, capital fisik, tenaga kerja fisik, kemudian ada total produksi, ada kapasitas, ada efek lembagaan,
kemudian kepercayaan dan juga kepemilikan dimasukkan di dalam model itu. Ya, dimasukkan di dalam model. Nah, kemudian kita bicara teori penentuan suku bunga. Karena apa? Karena di teori ekonomika properti, ya, ekonomika properti ini adalah teori disebut dengan property theory of interest and money. Ya, jadi ini property theory of interest and money. Jadi ini saya kemukakan di sini. Ya, ini baru kalau itu karena belum pernah saya bicarakan. Ini adalah pasar propertinya. Ya, berarti ada pemasoknya, ada supply-nya, ada demand-nya di situ. Ya, baik rumah tangga maupun perusahaan itu bisa sebagai pemasok. Kemudian penggunanya juga bisa semacam itu. Ya, kemudian pemerintah juga. Nah, pemerintah menyediakan rumah-rumah untuk publik. Ya, jadi itu juga sebagai pemasok, itu adalah bagian dari pasar di bidang properti ini. Ya. Kemudian ada efek dari ketersediaan, kalau tidak tersedia itu menimbulkan kelangkaan dan risiko. Ya. Kemudian pemerintah ada di sini peranannya. Ya. Jadi di pasar properti itu peranan pemerintah itu ada di tengah-tengah ini, ya, di kelembagaan untuk kemudian ini diatur dengan undang-undang yang nanti saya bicarakan di bawah. Nah, jadi sekarang ada penentuan pasar suku bunga, ya, karena teori properti itu ekonomika properti bicara tentang suku bunga. Ya. Nah, kemudian ini saya untuk yang ini saya mendasarkan pada pendapat dari Steger dan Hansen, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca tulisan ini, nanti tidak ada apa yang saya kemukakan di bawah itu tidak ada di buku di tulisan ini. Jadi itu persepsi saya. Kemudian banyak saya dapatkan dari Paul tentang teori-teori ini. Sekaligus ini merevisi apa yang pernah saya ajarkan kalau sebelumnya, ya. Ini karena ada tulisannya Spahija dan Paul 2018 dan 2016. Jadi saya riset lagi kemudian saya dapatkan sehingga saya perlu sekaligus memperbaiki apa yang pernah lamakan. Nah, ini adalah teori penentuan suku bunga klasik. Ya, teori penentuan suku bunga klasik. Menurut teori ini atau teori suku bunga real. Jadi ini klasik karena memang bicaranya real, semuanya real. Ya. Menurut teori ini, suku bunga ditentukan interaksi antara permintaan dan penawaran kapital. Suku bunga real ditentukan oleh antara permintaan dan penawaran kapital. Dan juga ini disebut dengan low level fund pertama. Ya, low level fund pertama. Nah, suku bunga merupakan harga dari investasi karena perusahaan meminjam uang untuk investasi. Nah, kemudian kalau seimbang, ini, nah posisinya bisa di sini, ya, bisa kelebihan penawaran, bisa kelebihan ya, bisa kelebihan penawaran, bisa kelebihan ini posisinya. Ya, jadi kalau di sini berarti kekurangan permintaannya ini menabung, ya, ini investasi permintaan di sini. Ya, jadi nanti arahnya ke sini menuju ke seimbang. Nah, kemudian ini adalah teori dari suku bunga dari neoklasik. Ya, ini berbeda dengan yang biasa saya jelaskan karena ternyata di teori yang neoklasik itu low level fund-nya itu di jadi menurut neoklasik yaitu tabungan seperti yang pada klasik, kemudian ini adalah holding, dan ini adalah perubahan penawaran uang oleh otoritas moneter. Kita tambahkan di sini. Biasanya penjelasan saya hanya sampai S. Nah, kemudian permintaan dana yang bisa dipinjamkan itu ada dua, dan sama dengan SL seimbang. Nah, sama halnya tadi bahwa ada kemungkinan suku bunga terjadi di bawah normal atau di atas normal. Ya, ini
likuiditas yang disisihkan atau holding semacam ini, kemudian ini, ya. Nah, kemudian ini adalah yang biasa saya jelaskan, yaitu liquidity preference theory, ini dari Keynes, ya. Dan yang lalu juga semacam itu, sehingga terjadi keseimbangan, tapi juga bisa tidak seimbang, ya, kalau ada apa namanya prinsip. Pak In, suara Bapak hilang. Saya berhenti, Mbak. Oh, Karena, memang. rame di situ, jadi saya berhenti sebentar. Ya, Bapak Ibu mohon di mute ya suaranya. Nah, ini di pasar uang, ya, jadi pasar uang. Nah, jadi kalau kita bicara di sini, ini suku bunganya apa? Suku bunga real. Ini di pasar dana yang bisa dipinjamkan. Ini juga suku bunga real di pasar dana yang menurut neoklasik, karena berbeda dengan klasik. Ya. Kemudian ini pasar uang, maka suku bunganya di pasar uang. Nah, kemudian ini adalah neo-Keynesian. Ya, neo-Keynesian. Jadi neo-Keynesian itu menentukan suku bunga dari keseimbangan antara ISLN. Ya. Jadi ini neo-Keynesian. Jadi ini bukan neoklasik. Jadi hati-hati. Kalau neoklasik itu yang ini, suku bunga di pasar uang, ya, pasar dana yang bisa dipinjamkan. Kemudian kalau ini neo-Keynesian itu suku bunga di pasar uang. Dan ini, ya, ini yang nah ini kalau di pengajaran di fakultas ini rancu sekali antara ini dengan yang ini, yang mana mau dipakai atau ini, ya. Jadi kalau neo-Keynesian itu ISLN, jadi ISLN ketemu kemudian ketemu suku bunga, itu ISLN, itu neo-Keynesian. Tapi kalau Bapak Ibu ngomong neoklasik, nah ini neoklasik, jadi tidak ISLN tapi S dan I, ya. Nah, kalau Keynesian ini suku bunga ditentukan di pasar uang dulu, baru masuk ke pasar IS. Ya, jadi ini di sini. Ya. Nah, kemudian ini yang economical property. Economical property berarti mengatakan bahwa menurut teori ini suku bunga ditentukan oleh interaksi antara komponen pasar kredit, permintaan dan persoalan kredit yang dipengaruhi oleh status properti. Ya, jadi ini perbedaannya di situ. Jadi sekarang ada 4 pasar kalau kita bicara, ada pasar uang, ada pasar 3 pasar, ada pasar uang, pasar barang, kemudian pasar kredit. Nah, ini penjelasannya tentang pasar kredit tadi diambil dari sini. Jadi mereka tidak sependapat. Bulan yang lalu saya tidak membahas ini, ya, mengenai pasar kredit. Jadi menambahi apa yang saya jelaskan bulan yang lalu. Jadi Hansen dan Stiegel itu tidak sependapat dengan neoklasik, tapi juga tidak sependapat dengan Keynesian. Ya. Lalu dia mengatakan bahwa suku bunga itu adalah di pasar kredit, ya, karena ada apa namanya kesenjangan sementara, yaitu karena ada short side principle temporal itu menimbulkan suku bunga. Ya. Nah, kemudian ini adalah teori pasar kredit. Ya, teori pasar kredit itu dasarnya saya ambil dari tulisannya Kotsuyunis, kemudian ada di Mendy, kemudian ada di Williamson, dan yang terakhir di Asimoglu 2022. Ini dasar teorinya, ya, dasar teorinya dari sini, ya, dari sini. Kemudian kita masukkan di sini bahwa ini adalah orang-orang yang punya kelebihan dana, di sini adalah orang yang tidak kelebihan, ini kelebihan, di sini kekurangan. Lalu mereka bisa dasar mikronya semacam ini yang mereka yang kelebihan dana, kemudian ini adalah mereka yang kekurangan dana, ya, di sini, kalau sini berarti kelebihan, kalau di sini kekurangan, ya, tetapi di ini, ya, ada rationing di sini, karena di bawah ini mungkin kita tidak bisa mendapatkan pinjaman, ya.
Nah, semacam ini. Jadi ini maksimum di sini, di titik R. Tergantung titiknya itu bergeser ke E atau tidak. Jadi ini adalah di bawah ini adalah kredit rationing. Jadi pasar kredit itu bisa kredit yang normal, ada kredit yang rationing. Rationing itu artinya kalau di tempat kita itu kredit program, jadi program-program pemerintah macam itu. Itu campur tangan pemerintah di pasar properti kalau kita bicara properti. Jadi misalnya ada rusunawa. Rusunawa itu suku bunganya khusus, itu termasuk dalam konsep kredit satu, ya kredit satu. Itu rasioning kredit semacam itu. Jadi banyak misalnya itulah. Kemudian ada lagi misalnya dulu waktu saya menjadi pembantu dekan 1, ya, lalu itu di fakultas ada tawaran kredit, saya nggak dikasih sama Pak Nobel yang almarhum. Saya ngajukan, saya nggak dikasih. Kok nggak usah katanya. Nah itu namanya rasioning. Nah itu dijatah. Saya tanya, lo kenapa nggak besok rasa? Gue rasa. Pokoknya gue Nggak butuh. Ya, saya ngajukan, tapi nggak dikasih juga. Itu namanya ada penjatahan di situ, ya. Dan itu artinya banyak campur tangan pemerintah di situ. Sehingga pemerintah perlu memberi subsidi terhadap suku bunga. Sampai hari ini juga banyak sekali itu yang dilakukan, ya. Jadi pemerintah terjun di situ, ya. Keterlibatan pemerintah di properti juga kelihatan. Misalnya akhir-akhir ini pemerintah membebaskan pajak tertentu supaya pasarnya menjadi terbuka, lebih terbuka, ya kan? Mobil juga begitu, ada PPN-nya dibebaskan, macam itu. Kemudian rumah juga sampai hari ini masih ada pembebasan semacam itu. Itu campur tangan. Itu namanya kredit rationing. Ya, kredit rationing. Ya. Tidak menimbulkan keadilan, masih macam itu, karena ada kredit rationing. Jadi, nah, kalau kita membahas kredit itu harus memasukkan semua itu. Jadi kalau pasar yang biasa semacam ini, ya, ini dan ini yang normal. Artinya dalam keadaan normal nanti ketemulah demand dan supply pasar, demand dan supply kredit, ya, itu normal. Tetapi dalam prakteknya itu banyak semacam ini. Ini titik-titik berarti ini tidak bisa kita masuk di sini. Ya, konsep sederhananya begini. Jadi kalau ada suku bunga rationing, kredit rationing, suku bunga 1 dan kredit 1 itu orang berminat untuk mendapatkan kredit, tetapi tidak ada yang mau memberikan, walaupun dia mampu. Ya, jadi kalau misalnya saya ngelamar untuk mendapat rumah di Rusunawa, udah jelas itu nggak akan diberikan. Ya, walaupun saya mampu membayar kreditnya, tapi jelas-jelas nggak akan diberikan. Ya, jadi itu pasar kredit, ya, pasar kredit. Nah, kemudian ini persepsi saya juga tentang itu. Jadi kalau ini kita pakai, ini adalah fungsi produksi, ya PPC di situ. Kemudian ini adalah fungsi budget line. Nah, kemudian ini berarti apa? Saya mengalami keseimbangan perekonomian. Saya mengalami keseimbangan sebagai produsen, bisa investasi, bisa konsumsi, tetapi utang. Nah ini nanti kalau kondisi jatuh ini nggak tercapai juga, jadi hanya terbatas itu. Jadi artinya apa? Di dalam dunia nyata ini banyak sekali orang mendapatkan kredit jatuh, dia bisa utang, dia tetap bisa konsumsi, dan dia bisa investasi. Nah ini semuanya dibahas. Tapi saya hanya memberikan pengantar begitu ya supaya nanti bisa dikembangkan sendiri kalau Bapak Ibu mengajar. Nah, kemudian ini peran pemerintah yang bulan yang lalu sudah saya singgung, tetapi belum kita bahas dengan baik. Nah, tadi saya singgung, jadi ada aktiva individu, ada aktiva pemerintah. Nah, keterlibatan pemerintah di sini mengatur ini, ya, mana yang menjadi aktiva individu, mana yang menjadi aktiva pemerintah, ya. Dan ini banyak sekali pembahasan tentang ini, ya. Jadi kalau ini lalu gimana? Nah itu diatur dengan yang terakhir di sini, keadilan, ya keadilan. Ini campur tangan pemerintah. Jadi misalnya jual beli berarti saya harus mendapatkan itu diatur semua, ya. Dia ada hak masing-masing, kemudian itu
diatur oleh pemerintah semuanya. Dengan itu semuanya keterlibatan pemerintah. Kemudian ketidaksempurnaan pasar, ada monopoli, ada monopoli perintis dan lain-lain. Ketidaksempurnaan pasar itu pasti ada penguasaan, ya, dan itu menimbulkan short side principle. Ya. Artinya apa? Yang diinginkan masyarakat tidak sesuai dengan yang direncanakan oleh perusahaan, misalnya. Nah, ini perlu campur tangan. Memang perlu campur tangan di situ. Di dalam pasar juga begitu. Dan ambil contoh misalnya di pasar itu, di pasar properti, dulu kalau di BI lalu mengeluarkan ada LTV, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya. Waktu itu teman-teman di BI pasti itu asalnya dari ngobrol-ngobrol mungkin ya, tapi kemudian jadi kebijakan macam itu. Nah itu biasanya gini, di iklan TV itu biasanya di Metro TV atau di Indosiar segala macam, itu tiap hari Jumat atau Sabtu mereka muncul itu iklan semacam itu, lalu pakai apa sebenarnya video segala macam, ya, yang aneh macam itu. Lalu yang membawakan acara itu bilang begini, yang iklan itu, harga sekian pada hari Sabtu ini itu naik besok Senin. Nah itu berarti ada penguasaan pasar di situ, dia bisa menentukan dengan. Setelah saya selidiki, saya coba untuk ketahui, jadi kalau ada perumahan itu sudah ada beberapa rumah yang itu dikuasai, yang biasanya posisinya yang paling bagus. Nah, itu yang nanti yang dijual yang posisi tidak ada. Lalu kalau kita datang ke sana, kalau saya mau ambil, udah diambil orang. Oh kali ini udah diambil, yang ambil yang punya itu. Nah dengan menguasai begitu dia bisa menentukan harga. Ya, nah ini harus saya campur tangan, tapi pemerintahnya nggak campur tangan karena pemerintahnya yang pelaksananya itu mendapatkan bagian juga di situ. Ya, saya ambil contoh, dulu saya tinggal di perumahan Sidoarum, itu yang pinggir jalan besar, itu satu deret itu udah dimiliki. Nah, setelah diselidiki yang miliki ya pejabat di pemerintah di situ. Ya, nah itu artinya ada penguasaan, ya, ketidaksempurnaan pasar. Ya, yang bisa lalu yang sebelah dalam, yang di luar. Ya, kemudian eksternalitas berarti ini ada dua, ada negatif, ada positif. Ya, jadi kalau negatif ya pemerintah harus campur tangan, kalau positif juga biasanya. Kalau ada tanah, misalnya sekarang kalau di Jogja dibangunlah itu jalan-jalan tol baru, maka tanah-tanah di samping jalan itu ya sudah pasti naik. Termasuk ibu kota negara yang baru, wah itu tanah-tanahnya itu pasti naik itu di sana, ya pasti naik. Dan itu artinya eksternalitas, ya. Nah, kalau itu merugikan masyarakat berarti itu negatif. Kalau menguntungkan masyarakat itu berarti positif. Nah, kemudian ada barang publik, intinya barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, tapi tidak perlu pengorbanan langsung. Ya. Kemudian ini distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha ini. Nah, keseimbangan perekonomian ini adalah tercermin pada kebijakan ekonomi makro dari pemerintah, dari fiskal, moneter, dan seterusnya. Ini hari ini kita tidak membicarakan ini, ya. Hari ini tidak membicarakan tentang keseimbangan perekonomian karena kebijakan moneter atau fiskal, tidak membicarakan. Tidak tahu nanti kalau masih diminta ekonomi properti seri ke-4 atau ke-5 khusus membicarakan kebijakan fiskal dan moneter. Ya. Nah, kemudian pilihan publik ini pemilihan umum, ya. Nah, kemudian ini keadilan, ya keadilan distributif, kemudian ini, ya. Jadi ini tentang prestasi dan kontraprestasi, jual beli, sewa menyewa itu harus diatur semuanya. Ini keterlibatan pemerintah. Lalu pemerintah melihat, ya pemilihan hak atas hak milik, hak guna bangunan, hak orang untuk berpendapat dan semacam itu, ya. Nah, kemudian legalitas ini, berarti kita harus punya kewajiban dan tunduk, tetapi negara itu melindungi kita, yang ini, yang protektif, melindungi kita. Nah, ini adalah contoh penganalisisnya, kalau ini monopolis, ya, monopolis penguasaan oleh satu orang di situ,
Nah, masyarakat itu mengendakinya di ini, OG2. Tapi monopolis hanya OG1. Harganya OG1, kalau yang diinginkan masyarakat OGE. Ya. Sehingga kalau ada penguasaan begini mesti lebih tinggi harganya, dan ini harganya di bawah. Nah, itu terjadi di negara kita banyak sekali, terutama tanah, ya, banyak sekali yang semacam ini. Kalau ini adalah yang perintis yang memang selamanya rugi kalau dilakukan oleh siapapun, ya. Jadi misalnya Merpati Nusantara, nah itu termasuk yang rugi, ya, karena biayanya lebih tinggi. Nah, kemudian saya coba untuk menambahkan di sini adalah tentang pembayaran pajak. Ya, pembayaran pajak. Tulisan ini tahun 2010, pembebasan pembayaran pajaknya itu tahun 2009. Pembayaran pajaknya tahun 2009, kemudian tahun 2010 bulan Maret saya diminta untuk membuat analisis tentang itu, ya, analisis tentang itu. Nah, ini pemerintah, posisi pemerintah itu biasanya di sini gambarnya. Jadi ini G2 adalah pengeluaran pemerintah pada periode 2, G1 pengeluaran pemerintah pada periode 1. Ya, posisi ini adalah penerimaan negara dibagi 1/R. Ini adalah future value-nya, ini present value-nya, ya. Jadi ini kemudian sudut ini akan mencerminkan nilai tukar, ya, nilai tukar atau daya saing. Dari kalau daerah ini berarti daya saing, kalau ini nilai tukar. Ya. Bargaining position dari pemerintah daerah atau pemerintah atau individu juga sama, ya, ini posisinya. Ya. Nah, kalau di sini terpain pada suku bunga, ya. Nah, kalau misalnya saya rubah menjadi properti sekarang, berarti ini masalah kepemilikan, ini menjadi bargaining. Ya. Di daerah yang banyak menguasai aset daerah, ya, jadi lebih mampu nanti bersaing. Ya, kalau daerah yang tidak punya aset, tidak punya kekayaan daerah berarti tidak mampu. Oleh karena itu di sini penilaian itu dipentingkan karena penilaian akan memberikan kepada daerah itu daya saingnya, ya, daya saingnya. Nah, kemudian ini adalah kalau ini ada pendaeraan, ya, berarti yang mengenakan pajak itu daerah, bukan pemerintah pusat. Ya. Di pajak itu dikenakan oleh pemerintah daerah dan itu sudah terjadi sekarang. Ya, jadi kalau misalnya pajak bumi dan bangunan sebelum tahun 2009 itu yang menentukan kan Ditjen Pajak. Ya, Ditjen Pajak itu yang menentukan pajak bumi dan bangunan di sana di bawah Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan. Ya. Nah, kemudian setelah tahun 2009 itu didaerahkan. Berarti pajak bumi dan bangunan itu ditentukan oleh daerah. Ya. Nah, itu problemnya adalah banyak sekali itu problemnya, ya, dan itu sudah saya analisis semacam ini. Itu bisa mengakibatkan daerah itu kalah bersaing karena dia mengenakan pajak ke tanah itu, ya, tanah itu. Jadi ini bisa menimbulkan permasalahan semacam ini, ya. Jadi kalau misalnya apakah daerah itu tambah besar penghasilannya? Iya, nah, begini. Ya, jadi kalau ke sana itu berarti dia naik penghasilannya. Tapi daya saingnya belum tentu. Ya, daya saingnya belum tentu. Nah, sekarang karena krisis ini lalu pajak-pajak properti ini dibebaskan. Ya, jadi pajak-pajak properti ini dibebaskan. Daerah kehilangan, tetapi masyarakat dapat surplus di situ, ya, dapat surplus dari. Nah, ini adalah kalau positif. Jadi kalau positif berarti ini akan menggeser ke kanan, budget lain daerah, ya, budget lain itu artinya penerimaan negara, penerimaan daerah itu akan bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, ya, tergantung positif dampaknya atau negatif. Di beberapa daerah seperti DKI positif, ya, pembayaran itu positif, meningkatkan penghasilan daerah. Tapi di beberapa daerah negatif. Ya.
justru memberikan efek negatif. Jadi ini belum tentu pengaruh pemerintah dengan kebijakan ini mendaerahkan pajak properti itu menguntungkan daerah, belum tentu. Ya. Tapi untuk DKI ya. Tapi untuk seperti di Jogja itu di daerah-daerah yang seperti Gunung Kidul itu lebih enak kalau pajaknya itu dikuasai pusat. Ya. Karena apa? Karena penguasaan pajak daerah, pajak properti oleh pusat itu ada unsur distribusi. Ya, distribusi. Jadi ceritanya begini. Kalau pajak itu ditentukan oleh pemerintah pusat, maka 10% dari penerimaan pajak di daerah itu harus diserahkan ke pusat. Kemudian oleh pusat itu didistribusikan ke daerah lagi setelah dipotong administrasi pajak, lalu sisanya itu didistribusikan. Jadi kalau daerah-daerah yang miskin, yang rakyatnya itu tidak mampu, dia lebih suka pajaknya itu ditentukan pusat, kemudian nanti dia didistribusikan. Tapi daerah-daerah yang kaya seperti DKI, rugi dia. Karena dia akan mensubsidi daerah-daerah lain. Ya, jadi daerah-daerah yang kaya seperti DKI, kemudian Riau, Kalimantan Timur, itu dia mensubsidi daerah lain. Ya, kalau pajak itu ditentukan di pusat. Tapi kalau pajak itu ditentukan daerah, ya sudah. Daerah itu menentukan sendiri. Ya, yang untung DKI, karena dulu ditarik ke pusat, sekarang enggak. Ya. Hanya setelah undang-undang itu diumumkan, DKI menjalankan, DKI itu dulu termasuk tokoh yang daerah yang menginginkan adanya pendaerahan pajak, tetapi dalam pelaksanaannya dia milih tidak. Ya karena waktu dipegang pusat dia nggak mikir apa-apa. Nah, sekarang dia harus mikir di demo masyarakat, mikir repotnya ngurusi properti daerah di daerah itu tenaganya harus banyak, biayanya mahal gitu. Dulu enggak, ya semuanya ditentukan pusat, itu sehingga dia beruntung untuk itu, ya. Nah, ini kalau daerah yang rugi semacam ini, jadi berdampak negatif, maka budget lainnya akan turun. Tapi kalau yang positif, budget lainnya akan naik. Jadi seperti DKI, sekarang sudah bagus, begitu dia akan pendapatan asli daerahnya akan tinggi. Dan ini berarti apa? Kalau penghasilan asli daerahnya tinggi, berarti pemerintah daerah itu bisa mengatur sendiri, ya mengatur sendiri. Di daerah tertentu ini malah turun macam ini, ya jadi bisa turun semacam ini sehingga makin miskin makin susah mendapatkan, ya. Nah kira-kira begitu Bu Wiwin sama saya. Saya kira saya sudah sesuai jatahnya 1 jam ngomong. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ins atas paparannya mengenai aspek mikroekonomika dan peranan pemerintah dalam ekonomika properti. Seperti tadi disinggung oleh Pak Ins, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk ini ya Bapak Ibu eksternal Bank Indonesia, ada perubahan pergantian jajaran pimpinan Bank Indonesia Institute ya. Pak Solikin M. Juhro yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Kepala Departemen Bank Indonesia Institute pindah ke Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter dan sebagai gantinya adalah Pak Yoga Afandi yang berasal dari Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter sekarang menjadi rektor kami di Bank Indonesia Institute. Tadi Pak Yoga juga menitipkan salam hormat untuk Pak Ins, Pak. Terima kasih, salam kembali. Ya. Ini saya melihat di antara participants juga hadir Bapak Iman, Direktur Riset kami di Bank Indonesia Institute. Selamat siang, Pak Iman. Selamat siang, Mbak Win. Ya. Saya sambil ikutan ini nih, dengerin Pak Ins. Oh Halo ya. Pak Ins, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Imam.
Iya, mohon maaf nih kameranya off karena kurang stabil. Silakan dilanjut, Mbak Pin. Iya. Terima kasih Pak Iman. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan untuk memulai diskusi termin pertama, silakan raise hand biar bisa saya persilahkan. Mbak Lin. Ya, silakan Ya. Pak Suartoko. Ya, terima Oke, kasih. Prof. In, mohon izin untuk bertanya, terutama berkaitan dengan kondisi pasar properti, terutama yang berkaitan dengan KPR saat ini. Kalau saya melihat data yang ada yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, terutama kredit KPR itu dikuasai oleh Bank Perseroan atau BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional. Pangsa pasarnya sekitar 90% lebih, 90%, 91, 92. Ini dari sisi pembiayaannya. Kemudian saya juga mengutip dari survei harga properti residensial yang dilakukan Bank Indonesia, itu menunjukkan bahwa pengembang masih mengandalkan pembiayaan yang berasal dari non-perbankan untuk pembangunan properti residensial. Sebagai contoh ya, pada triwulan 3 2021 itu 65,87% dari total kebutuhan modal pembangunan proyek perumahan itu berasal dari dana internal. Artinya ini mungkin tidak mencukupi penawaran kredit dari tadi yang Bank BUMN maupun Bank Umum Swasta Nasional. Sebaliknya dari sisi konsumen, pembiayaan perbankan dengan fasilitas KPR masih menjadi pilihan utama konsumen dalam pembelian properti residensial dengan pangsa mencapai 75,38% dari total pembiayaan. Dari itu, sumber pembiayaan yang lain yang digunakan oleh pengembang itu antara lain pinjaman perbankan dan pembayaran dari konsumen dengan proporsi masing-masing non perbankan tadi 22,24 dan pinjaman perbankan tadi 22,24% dan 9,2% dari total modal. Sedangkan dari sisi konsumen itu mayoritas dibiayai oleh fasilitas KPR. Sebagian besar konsumen sekitar 75,38% membeli properti residensial dengan menggunakan fasilitas KPR. Sementara 17,79% dengan tunai bertahap dan 6,25% dengan tunai. Nah, berdasarkan kondisi ini, tadi analisis yang terakhir yang pasarnya yang cenderung monopolis atau kalau saya lebih ke oligopolis itu, bagaimana Pak In kita menggambarkan kondisi semacam itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hartoko. Pak Hartoko tadi menyoroti bagaimana sebetulnya porsi pembiayaan lewat KPR ini cukup besar ya Pak ya. Tadi ya kalau dari sisi konsumen lebih dari 75% gitu Pak. Silakan Pak Ins jawab bagaimana kita mungkin mesti menyikapi atau respons kebijakan dalam pasar yang tadi menurut Pak Hartoko digolongkan sebagai oligopolis atau Pak Ins tadi mendefinisikan monopolistik ya Pak ya? Oke. Oke, saya jawab Bu Bibin. Ya, silakan Pak. Betul Pak Hartoko, jadi bagian besar itu KPR, karena memang perumahan itu program pemerintah. Jadi itu pasarnya adalah menurut saya itu termasuk yang kredit rasioning. Ya, kredit rasioning. Jadi ini memang sebagian besar dikuasai oleh artinya memang itu kredit program. Jadi oleh karena itu masyarakat memanfaatkan untuk KPR itu karena dia memenuhi syarat itu. Ya, memenuhi syarat itu. Nah, memang harus diakui bahwa kalau ditanya begitu ya, jadi ini riset gampang-gampangan aja,
di Jakarta Selatan misalnya, Jakarta Selatan, itu kalau orang itu membayarnya pakai uang keras gitu Pak, atau artinya full kontan gitu ya, itu memang fasilitasnya banyak juga semacam itu. Ya. Dan ini kalau yang KPR memang persyaratannya jadi ketat sehingga banyak juga yang sudah mulai pada awalnya mereka sudah memberi uang muka ke pengembang, tapi kemudian dinilai itu nggak memenuhi syarat, sehingga itu bermasalah di situ, ya bermasalah. Dan itu sebetulnya merugikan konsumen juga semacam itu, ya. Jadi untuk yang residensial memang kasusnya semacam itu karena ini kredit program, ya kredit program. Nah, pendanaannya itu memang dari perbankan sebagian besar di situ, ya memang dari perbankan, ya. Tapi perbankan itu kalau KPR kan mendapat fasilitas kredit KPR, karena kredit program, jadi itu nanti mendapat fasilitas bantuan juga macam itu. Gitu Pak Hartoko kira-kira. Tapi ini masuk di dalam kredit 1 menurut saya. Fenomena yang menariknya Prof. In, dari sisi pengembang, itu mereka banyak menggunakan modal sendiri. Banyak menggunakan sekitar 75% itu banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan menggunakan pinjaman perbankan. Tapi dari sisi konsumen, 75% itu menggunakan KPR. Jadi ini pasarnya benar-benar dalam posisi yang sangat tidak seimbang. Dan menurut saya sih masih banyak kebutuhan penyediaan yang seharusnya ada lembaga lain non bank yang bisa masuk di situ, Prof. Terima kasih. Ya benar bahwa mereka sedapat mungkin memanfaatkan modal sendiri dia macam itu. Sebab kalau dia menggunakan modal yang lain, nah ini di OJK-nya kan juga memperhatikan di situ, jadi lebih repot dia. Jadi dia berusaha semacam itu, tapi dia tetap bisa menggunakan fasilitas kredit sebetulnya dengan KPR itu, ya. Karena lalu dananya kan bisa diambilkan dari situ. Tapi memang bank itu mengusahakan 75% dana sendiri itu. Karena secara normal itu hampir tidak pernah rugi dia. Ya. Karena kalau misalnya bangunan ya rumah misalnya, kemudian telah dinilai kembali yang bersangkutan tidak layak konsumennya, itu menjadi milik dia. Ya, jadi milik dia. Nah, kecuali lalu COVID ini berkelanjutan, kemudian ada efek di situ, dan ini bahayanya nanti menimbulkan krisis ekonomi karena properti. Memang itu bahayanya di situ. Ya. Iya, Pak Ins. Sepertinya yang saya tangkap dari Pak Hartoko ini, beliau punya keresahan ya Pak Hartoko bahwa terdapat dominasi yang sangat besar ya dari pembiayaan yang berasal dari perbankan, baik dari untuk pengembangnya maupun untuk dari sisi konsumennya gitu Pak, untuk pembiayaan properti ini Pak. Mungkin maksud Pak Hartoko ada tidak alternatifnya gitu ya Pak Hartoko? Nah, dan itu saja ketika mereka mendominasi, itu saja belum cukup memenuhi permintaan KPR. Gitu. Kalau saya hubungkan dengan Pak Ins, ini Pak Hartoko mungkin resah kalau seandainya perlambatan ekonomi ini terus berlanjut gitu, apakah mungkin bisa memicu lagi krisis properti seperti yang pernah terjadi pada 97-98 gitu ya Pak ya? Diawali di Thailand lalu merembet ke sini gitu. Mungkin Pak Ins boleh ada tanggapan singkat Pak? Iya, saya katakan tadi betul memang ya. Jadi karena itu KPR lalu pengembangnya itu memang mendapatkan dananya sebagian besar itu dari perbankan, bukan dana mereka sendiri, memang menggunakan dana perbankan. Nah, otomatis itu terkait juga dengan konsumennya. Jadi kan konsumennya, pengembangnya itu kalau yang pengembang kecil itu banyak kan menggunakan dana seperti itu Pak Altoko.
Tapi kalau pengembang besar itu dia menggunakan dana sebagian besar dari dana sendiri. Tapi kalau pengembang kecil itu memang begitu, yang disurvei itu. Jadi dia menggunakan dana dari perbankan, bagian besar dari situ. Ya. Nah, tapi kemudian itu kan KPR. Jadi nanti caranya begini, dia tawarkan rumah itu, tanah itu, kemudian dibangun, ya. Kemudian nasabahnya itu memberi uang muka. Itu bukan uang jadi, uang muka. Lalu itu dibangun. Nah, dana yang digunakan untuk membangun perbankan itu berdasarkan dana dari perbankan. Memang iya di situ. Jadi setelah tanah dibebaskan oleh pengembang, kemudian dia mulai membangun. Nah, itu lalu dijaminkan sebetulnya. Ya, dijaminkan. Nah, tapi nanti pada waktu akad kreditnya itu calon pemilik itu dievaluasi lagi oleh perbankan. Ya. Nah, kalau tidak layak, ya ditolak dia. Ya ditolak. Nah, tapi pengembangnya kan sudah dapat rumah bangunan itu yang dia bisa jual ke tempat lain. Problemnya seperti yang diduga, itu memang bisa menimbulkan masalah kalau ekonominya krisis semacam ini, lalu nggak ada yang beli. Nah, itu. Nah, sebetulnya pada waktu COVID ini itu dirasakan. Sehingga kebijakan pemerintahnya adalah membebaskan pajak. Ya, balik nama itu. Ya. Dan itu lumayan besar kan? Lumayan besar. Sehingga ada dorongan masyarakat untuk mendapatkan itu. Kira-kira begitu. Jadi problem besarnya itu kalau krisisnya berkepanjangan. Tapi pemerintah kan lalu ngambil kebijakannya membebaskan itu. Sehingga sekarang pasar properti hidup lagi. Tapi di lapangan masih banyak juga. Tadinya sudah memberi uang muka, tapi mungkin karena krisis, tadinya punya pekerjaan, kemudian karena COVID nggak punya pekerjaan, lalu akan akad kredit, bukan akad pembelian rumah, tapi akad kredit, itu kan pergi lagi ke bank. Nah, ini kalau dia nggak dapat, banknya mengatakan nggak layak. Nah, dulu dia bekerja, sekarang dia nggak bekerja misalnya. Nah, ini problemnya semacam itu. Baik, terima kasih Pak Ins untuk penjelasannya. Ini saya lihat ada Pak, saya kira ini nyambung jadinya ya. Ada Pak Roberto Acuen dari OJK yang sudah raise hand. Selamat siang Pak Roberto. Selamat siang, Bu. Senang sekali Bapak bisa hadir di ini forum diskusi kami yang agak informal ya Pak, tidak ada pers, jadi silahkan jika mau menanggapi tadi rasanya sudah disinggung sedikit tadi tentang kalau saya tangkap sedikit mengenai neraca perbankan terkait kredit properti. Tadi Pak In sebut banyak pembiayaannya sebetulnya dibiayai oleh modal bank sendiri gitu ya. Lalu ada lagi tadi yang agak berbeda, Pak In mungkin menganggap ini menyerupai pasar monopoli gitu, sementara tadi dari Pak Hartoko lebih oligopolistik nih kayaknya. Mungkin boleh juga selain pertanyaan Bapak, kalau Pak Roberto bersedia menanggapi hal-hal ini, Pak Roberto silakan. Baik, selamat pagi menjelang siang Pak In yang saya hormati. Terima kasih Ibu dan Bapak dari BI Institute, rekan-rekan peserta sekalian. Ini senang sekali bisa ikut di pagi hari ini dan ini rugi kalau nggak bertanya ini mumpung ada Pak Iskindro. Sebenarnya Bu Win pertanyaan saya agak konseptual. Pak In, saya tertarik dengan dua hal tadi yang dikemukakan yang merupakan perspektif dari Pak Iskindro karena menurut saya ini yang mungkin mengarah kepada kebaruan. Kemudian yang kedua Bu Elwin ini bisa menjawab termasuk beberapa pertanyaan tadi. Jadi kita mendekatkan model yang standar, kemudian berupaya mengadopsi hal-hal yang faktual, ya walaupun membawa kerumitan di dalam model. Nah, saya kira kalau itu bisa kita lakukan dari waktu ke waktu, maka tadi yang Bu Win tanyakan ke saya itu bisa dijawab juga, mungkin akan semakin terlihat karena semakin mendekati faktanya. Sehingga saat ini saya tidak ada komentar dulu karena itu harus dibuktikan secara empirik tentunya. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan saya ke Pak In.
Pak In tadi menyampaikan soal tambahan atau indus alfa, beta, dan gamma. Nah, tadi menarik bagi saya karena itu tentu saja membutuhkan pembuktian secara konseptual, secara teoritis, maupun kalau bisa didukung data, lalu dicoba diujikan, itu baik sekali karena nanti bisa menghasilkan fenomena atau skenario besaran-besaran dari alfa, beta, gamma. Tadi saya langsung coba orek-orek nih Pak In tadi secara matematis dengan substitusi dan lain-lain, tapi waktunya nggak cukup mungkin ya. Nah, sehingga yang saya mau tanyakan Pak In, apakah ini memang secara konseptual, secara matematis ini layak untuk dibuktikan, karena Pak In yang sudah mendalami ya, jangan sampai orek-orekannya nanti jadi percuma. Nah, kemudian yang kedua juga itu yang gambarnya itu Pak In, tadi Pak In memberikan perspektif soal adanya gap ya, kondisi aktual lalu perspektif Pak In, kondisi realnya seperti itu. Nah, itu melibatkan kurva inference, ada beberapa kurva yang kita juga bisa lakukan derivasi-derivasi dengan menyusun persamaan-persamaan untuk menghitung skenario-skenarionya. Dalam pengalaman saya demikian. Gampangannya mungkin seperti menghitung dead weight loss gitu ya Pak ini ya. Ada 2 garis persamaan, kemudian kita hitung. Nah, sama bayangan saya ke sana. Tadi ada gambaran-gambaran kurva yang kalau kita tahu persamaannya, maka kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan untuk menghitung fenomena aktualnya. Tentu saja potensi ya, mungkin tidak persis eksak sama. Nah, mungkin 2 hal itu Pak In, mohon pencerahan lebih lanjut. Dan ini juga menantang nih sebenarnya Bu Win dan kawan-kawan kalau memang itu dijawab Pak In nanti. Kalau bisa dicoba untuk dikaji dan bisa memodelkan perspektif dari Pak In lebih lanjut. Terima kasih Bu Win dan Pak In, saya kembalikan. Ya, Pak Roberto ada slide spesifik yang Bapak rujuk? Iya, ini yang pertama ini, yang pertama yang sudah ditampilkan Pak In di depan ini, ya tentang alfa, beta, gamanya. Lalu yang kedua kurva tadi, yang nanti mungkin Pak In juga akan tampilkan yang kurva perspektif Pak In, ada pergeseran kurva indifference tadi yang menyentuh garis anggaran. Oke. Baik, yang tadi pasar monopolis atau oligopolis nggak mau dijawab nih Pak. Iya Bu, jadi kalau kita melihat dari angka apa adanya, mungkin benar yang disampaikan oleh Pak Sartoko tadi, itu cenderung oligopolis karena konsepnya kan ada beberapa pemain di dalam pasar. Nah, tetapi tentu saja ini harus didekati dengan pangsanya dan seberapa besar setiap pemain itu memegang kendali. Nah, ini yang saya katakan itu harus diukur dengan beberapa data empiris yang kita coba untuk menemukan apakah lebih dekat ke arah monopoli atau memang ke arah oligopoli gitu. Oke. Mohon maaf kalau saya penggemar mikro jadi agak penggemar klasik jadi agak harus perlu hitung-hitungan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Roberto. Ini juga bisa menjadi saya kira topik riset baru ya kalau belum pernah dieksplor oleh baik OJK atau BI atau dunia akademis. Silakan Pak Ins, tadi Pak Roberto sudah memberikan rujukan yang ini di slide 15 sama yang kedua yang inference curve ya. Monggo Pak Ins. Oke Bu Wiwin, Pak Roberto, Pak Suhartoko itu kenal saya Bu Wiwin. Hobinya itu begini nih lah. Ya. Begini nih lah, ya buat persepsi, kemudian nanti yang diminta ya mahasiswanya atau orang lain untuk melakukan. Tapi begini, Bapak Ibu semuanya, kita membedakan antara teori baru ini dengan teori klasik. Ya. Saya kembali ke atas. Ini teori yang baku. Ya, apa perbedaannya? Kalau di dalam teori yang baku, kita kenal properti. Ya, jadi kalau saya punya tanah, saya punya properti. Tapi pemiliknya siapa? Nah, itu di mikro nggak diajari, nggak dibahas di situ. Di teori klasik sampai teori yang baru itu nggak dibahas. Jadi dia hanya membahas, pokoknya ini ada tanah. Jadi kalau saya menguasai tanah itu, berarti saya seolah-olah saya pemilik tanah itu. Nah, kita juga nggak pernah membicarakan tanah itu bentuknya seperti apa. Pokoknya tanah, itu aja. Jadi kalau saya punya tenaga kerja, ya saya punya tenaga kerja.
Tapi tenaga kerja itu embel-embelnya apa nggak pernah dibicarakan. Jadi akan berbeda kalau misalnya saya dosen UGM dengan saya dosen BI. Nah, kalau saya sekarang dikontrak di BIN, saya punya embel-embel di situ. Sebetulnya saya punya status. Sekarang status saya ada 2, di Fakultas Ekonomi UGM dan di BI. Nah, ini itu ada kaitannya dengan produktivitas dan macam-macam sebetulnya. Tapi kalau di mikro atau yang klasik yang Pak Roberto tanyakan tadi, kita nggak pernah bicara apa-apa di situ. Jadi kita nggak pernah bicara apa-apa. Ya pokoknya ada tanah, ada tenaga kerja, ada apa di situ, yaitu ada kapital. Tapi kapitalnya itu apa, nyewa apa nggak pernah dibicarakan. Pokoknya ada kapital begitu. Nah, sekarang di teori baru ini di ekonomika properti itu menjadi perhatian. Jadi dipisahkan. Ada properti yang kita bisa menggunakan dan macam-macam, tapi ada kepemilikan. Nah, kepemilikan itu ada kaitannya dengan misalnya penjaminan. Misalnya. Jadi kalau saya punya tanaman, ya punya kebun begitu, tapi kebunnya itu nyewa. Itu saya nggak bisa pergi ke bank untuk menggadaikan kebun itu, nggak bisa. Nah, berarti kan sebetulnya ada potensial mendapatkan dana lagi. Nah, ini contohnya semacam itu. Lalu contoh lagi, tadi Pak Artoko bilang begitu, tapi ada yang pintar juga Pak Artoko. Jadi orang itu membeli begini. Jadi misalnya saya mau jual rumah, lalu dia bilang gini, Pak, saya beli Pak, berapa Bapak maunya? 1 juta, 1 miliar misalnya. Oke Pak, saya beli. Tapi saya nanti akan membayarnya dengan KPR Pak. Jadi rumah itu dibeli dia dengan membayar KPR. Namanya itu nama saya. Yang digadaikan, yang diminta pakai untuk pinjaman itu nama saya. Karena dia belum punya hak milik. Dia membeli memang sekarang menjadi milik dia seolah-olah dia miliknya, tapi nggak bisa. Secara hukum itu nggak bisa karena dia bukan pemiliknya. Sehingga kalau dia mencari kredit dia nggak bisa dapat di situ. Tetapi di teori mikro yang lama, yang konvensional itu nggak pernah dibahas semacam itu. Ya. Nah, itu Pak Roberto, saya lalu masukkan alfa beta itu. Jadi sekarang kalau saya ke sini, ya, yang ini asalnya dari yang konvensional, yang teori klasik ini, ya, lalu masuk ke sini, lalu saya masukkan. Nah, Pak Roberto tanya, Pak ini dapat ini dari mana? Mimpi. Gitu. Ini hanya persepsi saya, kira-kira semacam itu. Lalu logikanya saya buat. Kalau alfa ini sama dengan 0, berarti konsep klasik. Kalau beta sama dengan 0, itu konsep klasik. Nah, sekarang, Bapak Ibu yang muda ini, saya berharap itu diriset. Jadi dibuat garis anggarannya, dibuat ini, apa betul itu? Lalu kita saja, kan nggak sulit. Kalau di ekonomi itu nggak sulit ini, datanya ada di sini, lalu kita saja. Saya masukkan beta, kira-kira hasilnya seperti apa. Kalau dia tidak sama dengan 0, lebih dari 1, oh berarti teori ekonomika properti berlaku di situ. Jadi terus terang saya yang belum melakukan riset ini. Jadi ini kan baru dibuat tadi malam Pak Roberto dan Bu Wiwin. Jadi memang ya pokoknya saya berpersepsi aja semacam itu. Jadi ini baru dibuat tadi malam, kemudian masukkan aja di sini. Nah nanti kalau misalnya diuji ya ternyata ini tidak sama dengan P1, tetapi ada lebih dari itu. Nah, ini kan berarti ada pengujian terhadap benar enggak. Jadi kalau itu benar, berarti teori lama enggak salah di situ. Ya, yang benar teori baru macam. Tapi kalau ini enggak benar, berarti teori baru itu enggak benar juga macam itu. Nah, itu sebetulnya kan sekarang klarifikasi empiris itu sekarang menjadi idola sekali di dalam analisa teori. Ya, itu Pak Artoko kan bimbingan saya, Roberto juga sama. Jadi kalau itu pasti diuji empirisnya gimana? Teori ini berlaku nggak di empirisnya? Diuji aja di situ. Nah, lalu saya membuat semacam ini. Ya, semacam ini, misalnya saya tadi mengatakan, ya, ini kelemahan kita di dalam pengajaran. Biasanya kita menuliskan begini, Bapak Ibu, P1, X1, P2, X2, M. Loh kok P-nya mana? Mas Sesanya nggak pernah tanya itu. Kalau tahu M, P-nya mana? Nggak pernah tidak. Itu dijelaskan dengan Walra. Nah, masalahnya kita nggak pernah ajarkan Walra itu.
di kuliah di S1, di S2, bahkan di S3 mungkin dosennya lupa nggak ngajarkan itu. Nah, langsung begini aja, kita terima saja. Ini perlu dikoreksi. Jadi harusnya ditulis PM kali M, tetapi menurut Bala PM itu sama dengan 1. Loh, kalau PM nggak sama dengan 1, itulah uang komoditas, dan itulah uang virtual. Begitu. Jadi misalnya kripto itu PM-nya nggak sama dengan 1. Misalnya apa? Misalnya Bitcoin, PM-nya tinggi sekali itu. Ya, jadi ini perlu secara sederhana udah betul bahwa PM itu nggak 1. Nah, ini berlaku, yang sekarang berlaku, ada uang kripto, ada uang macam-macam di situ, ada uang komoditas. Nah, kalau sama dengan 1, ini yang betul menurut agama. Bahwa M itu harganya itu sama dengan 1. Begitu. Jadi kalau PM itu lebih besar atau tidak sama dengan 1, maka itu fungsinya bukan lagi sebagai uang transaksi. Padahal di teorinya Keynes ada transaksi, ada berjaga-jaga, ada spekulasi, itu tidak mungkin PM-nya sama dengan 1. Tapi nggak pernah ada yang uji macam itu. Nah, ini saya lemparkan kembali masalah itu. Jadi ini PM itu enggak. Nah, jadi kalau sekarang menjelaskan uang kripto, uang fiat, itu PM-nya sama dengan 1. Tapi kalau uang virtual, nggak mungkin PM-nya sama dengan 1. Karena itu menjadi uang barang. Nah, kalau uang barang itu kan harganya ada. Nah, ini belum diuji, Pak Roberto, ya. Dan tadi ini memang lalu saya beri nama di situ alfa dan beta. Jadi ini alfa dan beta ini mengenai persepsi kita terhadap barang itu, atributnya ada enggak, macam itu. Jadi misalnya ya, Bapak Ibu kalau di dalam teori ekonomi, kalau membeli mobil itu hanya ditulis mobil, ya. Padahal di pelajaran mikro itu pelajaran pertama adalah preferensi. Tapi kalau modelnya enggak ditulis itu preferensinya itu mobil ya mobil. Mengapa kita enggak kasih bobot semacam itu? Jadi kalau misalnya X1 itu mobil, yang satu juga mobil, lalu kita milih yang mana yang menjadi preferensi. Nah, itu harusnya ada alfa masuk di situ. Ya, karena Bapak Ibu misalnya punya uang yang sama kan antara membeli mobil Honda atau X-Trail, ya, atau apa gitu kan ada preferensi. Ya nggak mungkin itu harganya hanya harga Honda, tapi ada preferensi. Nah, itu perlu dituliskan di situ. Jadi ada orang yang kalau sudah Toyota nggak mau beli mobil, nah itu artinya preferensinya tinggi di sini, berarti alfanya tinggi. Ya. Nah, sekali lagi memang ini belum baru tadi malam. Jadi ini pokoknya saya kepengen hari ini jadi lain gitu, lalu saya tambahkan aja. Demikian juga uang. Ini baru tadi malam saya buat. Ya. Tadi pagi saya lagi lalu minta izin ke Bu Wiwin. Sebentar Bu Wiwin, tadi pagi saya udah ditagih dengan Bu Wiwin. Sebentar saya baru ngedit ini. Ya, ini semacam ini. Ya. Nah, lalu ini konsumsinya itu kalau di teori Walras itu yang ini. Kalau di teori yang klasik itu yang ini hanya C1, S2, S3 sampai M dan seterusnya. Tidak ada yang di sini ada atributnya, nggak ada. Nggak ada statusnya. Jadi ya X1 aja. Padahal X1 itu ada preferensi. Nah, pertanyaannya, kalau kita belajar ekonomi mikro seperti yang ada di atas tadi, ini ya model ini preferensi itu ada semacam itu. Ya, jadi harusnya status itu menjadi penting semacam itu. Ya. Nah, kemudian ini sama Pak Roberto, ya jadi di fungsi produksi ada bobot, di situ ada status dari kapital, ada status dari labor. Jadi kalau statusnya kapital itu adalah barang pinjaman itu lain loh Pak Roberto, dengan kalau itu hak milik, pengelolaannya beda. Ya, tapi di teori mikro nggak ada. Mengapa? Ya karena kita dipengaruhi oleh fisika. Ya. Mungkin satu saat kita jadi Bu Wiwin bicara ekonom fisika gitu, nanti akan ada dua teori di situ, ada Einstein dan Newtonian. Ya. Ya. Siap, Pak. Itu adalah yang klasik, kemudian Einstein itu yang
neoklasik, mungkin semacam ini ya. Nah, jadi kembali ke sini ke bawah tadi yang ditanyakan Pak Roberto, gambar-gambar ini saya kira ya. Jadi ini mencerminkan apa? Ini mencerminkan daya saing. Jadi kalau misalnya daerah itu dikenakan pajak didaerahkan, itu ada untung ada ruginya. Nah, untung rugi itu kalau bahasanya Pak Roberto itu ada cost-nya di situ, ya, ada cost-nya di situ. Jadi ini bisa diukur, bisa Pak, bisa diukur di situ, ya. Karena ini ada angkanya. Kalau gampang-gampang itu pakai Excel bisa Pak, cara gampang itu pakai Excel bisa ditentukan. Karena berarti kita menghitung bidang ini. Ya. Nah, jadi misalnya ini dari mana Pak? Nah, ini juga persepsi saya. Nah, ngarang aja saya. Pokoknya ngarang aja, Bu. Tersalah betul atau enggak itu kan nanti urusannya yang berikutnya. Macam itu. Jadi kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau salah kan dibetulkan. Macam itu. Nah, semacam ini sama Pak. Jadi seberapa besar? Ini misalnya. Jadi DKI misalnya ini dia untungnya sekian. Nah, kalau dulu dia sekian, tapi karena ada yang dibagi kemudian, dia mungkin dapatnya sekian. Yang ini, yang dulu. Kemudian sekarang dikembangkan. Dan ini artinya apa? Dead bad loss-nya bisa diukur, Pak. Ya, berarti kita bisa ngitung loss function-nya. Demikian juga ini. Ya, jadi kalau misalnya kita dulu di sini, ya, kemudian itu contoh yang gampang yang di Gunung Kidul, Pak Roberto. Jadi setelah dulu misalnya dia dapat 14 miliar penghasilan dari pajak, kemudian karena didaerahkan, berarti yang 10% itu, yang distribusi dari pusat ke daerah 10% itu, dana dari 10% itu dulu penghasilan Gunung Kidul itu hanya 7 miliar, tapi dia dapatnya 14 miliar. Itu karena ada subsidi dari pusat. Nah, suatu saat Bantul, ya Bantul. Satu saat itu calon bupati Bantul itu untuk menyenangkan masyarakat itu bilang gini, saya akan bebaskan masyarakat saya dari pajak bumi dan bangunan. Lalu kita yang tahu kita ngomong gini, kalau kamu bebaskan pajak bumi dan bangunan, berarti kamu kehilangan 14 miliar. Karena 7 miliar dari asli daerah, yang 7 miliar itu subsidi pusat ke daerah. Nah, setelah didaerahkan itu hilang. Nah, itu hilang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bisa ini. Kehilangan di situ. Kehilangan 7 miliar. Ya, untuk daerah seperti Gunung Kidul 7 miliar itu besar sekali. Itu. Nah, lalu daerah kepengen naikkan semacam itu. Jadi mau naikkan ke sana. Risikonya apa? Oh, banyak risikonya. Dan ini untuk teman-teman yang senang ekonomi daerah, ini menarik untuk dibahas, dipikirkan semacam itu. Karena ini bisa dihitung. Jadi kalau ini di sini yang lama, tapi aslinya sebenarnya di sini. Jadi kalau ini hilang, dia turun ke sini. Jadi ini 14 miliar, ini 7 miliar. Nah, kepengennya loncat lagi ke sini. Tidak mudah itu seperti daerah. Lalu akhirnya apa? Banyak pemerintah daerah itu menentukan tarif pajak bumi dan bangunan itu di atas meja. Dulu berapa? Sekian. Nah, penerimaan kita berapa? 14 miliar. Kembali ke 14 miliar, bisa nggak? Lalu ditentukan. Akibatnya ya masyarakatnya proses. Macam itu. Nah, daya saingnya juga turun karena berarti kalau itu dinaikkan harga pasar tanah akan naik dan seterusnya. Macam itu. Kira-kira begitu jawaban saya, Bu Wiwin, untuk Roberto. Ya, terima kasih Pak Ins. Pak Roberto cukup? Oke. Cukup, Baik. Ya, terima kasih Pak Roberto. Saya kira tadi yang Pak Ins paparkan sangat banyak menyinggung aspek ekonomi kelembagaan. Yang ekonomika properti sendiri kalau tadi di slide 4 adalah turunan dari ekonomika kelembagaan. Jadi Pak Roberto hati-hati dengan iman klasiknya Pak.
Kayaknya udah kalau terlalu kuat memeluk iman klasiknya nggak bisa tidur Pak Roberto. Apalagi kalau ikut kuliahnya Pak Ins ini. Pak Ins tadi pagi ketika saya minta materinya Pak Ins bilang masih menambahkan beberapa referensi. Saya nggak tahu benar apa nggak tebakan saya. Tapi saya melihat tadi ada Daron Acemoglu yang Bapak gunakan sebagai referensi. Tadinya saya kira terkait bukunya yang sangat terkenal ya, yang ditulis bersama James Robinson, Why Nation Fail. Tapi ternyata buku teksnya ya, makroekonomik. Saya kira karena Why Nation Fails itu kental sekali ekonomi kelembagaannya, menjadikan buku makroekonomik dari Acemoglu akan menjadi sangat menarik gitu perspektifnya. Karena saya kira pasti akan masuk banyak memasukkan aspek ekonomika kelembagaan dan mungkin ekonomika properti. Pak Ins, terima kasih untuk rujukan buku teksnya, Bapak Ibu dosen. Mungkin bisa dipertimbangkan. Saya kalau nggak salah tadi tahun berapa yang Acemoglu ya Pak ya? Yang terbaru 2022. Oh, baru terbit tahun ini Bapak Ibu, jadi sangat relevan saya kira dengan kondisi-kondisi terbaru saat ini ya. Silahkan, pasti akan menarik untuk didiskusikan dan juga diajarkan kepada para mahasiswa-mahasiswi kita. Saya sebentar, belum melihat ada yang raise hand lagi. Dan kita masih punya waktu, jadi kalau boleh Pak In, saya izin bertanya ya Bapak ya. Boleh. Moderator boleh nanya nih. Saya mau menanyakan hal yang terkait kebijakan BI ya. Tadi Pak In sempat singgung juga, yaitu salah satu tools makroprudensial kami, LTV Pak, yang kaitannya sama properti. Nah, seperti sebagian mungkin semua kita sudah tahu, makroprudensial ini mengemuka pasca GFC. Nah, saya kira bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain juga menghadapi hal yang sama. Exercise dari tools makroprudensial yang terkait properti seperti LTV di Indonesia ini sepertinya bersifat asimetrik, Pak Ins. Artinya cukup efektif ketika digunakan untuk mengendalikan kecenderungan perekonomian yang sedang menuju boom ya, atau sedang overheating gitu. Mengendalikan menjadi, kalau istilah Pak Ins tadi, catu atau rationing dari kredit gitu. Tapi sepertinya kurang efektif ketika itu dilonggarkan untuk arah yang sebaliknya, untuk meningkatkan kredit properti gitu. Seperti yang sudah kami lakukan ketika memasuki krisis atau perlambatan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Mohon pendapat Pak Ins tentang hal ini. Apakah ini memang terkait perilaku spesifik dari properti dalam hal ini ya, mungkin yang terkait residensial, real estate yang di Indonesia ini, atau mungkin fenomena global, Pak Ins. Mohon pendapat Bapak. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Jadi begini, saya tidak tahu ya bagaimana permodelan mengenai makroprudensial yang ada di BI terkait dengan LTV perumahan di situ. Kalau misalnya ini saya duga aja, tapi mungkin saya salah. Pembuatan model itu didasarkan pada neoklasik. Jadi model dasarnya itu menggunakan neoklasik. Nah, Bu Wiwin tahu kalau neoklasik berarti idolanya itu menekankan pada shock dari sisi demand.
Oleh karena itu, kalau memang modelnya itu didasarkan pada neoklasik, maka model itu akan efektif untuk mengendalikan demand. Gitu. Jadi, kalau dikembalikan, karena memang model dasarnya itu shock dari sisi demand, kemudian dipakai untuk menganalisis shock dari sisi supply, nggak ketemu. Ya, jadi kalau kita pakai neoklasik, dan itu banyak yang mengidolakan itu maka memang sejak awal konsep dasar dari neoklasik itu adalah shock dari demand, sehingga efeknya itu tidak asimetrik, Bu Wiwin. Jadi asimetrik antara efek yang ditimbulkan oleh demand dengan efek yang ditimbulkan oleh supply itu asimetrik, tidak artinya sama, enggak. Kalau misalnya ada kebijakan yang mengakibatkan demand turun atau harga, mengendalikan harga sehingga demand-nya turun sebanyak 1%, misalnya 5%, kemudian model yang kebijakan yang sama menurunkan harga misalnya, atau kalau tadi naikkan harga itu melibatkan kenaikan harga 5%, kemudian demand-nya turun menjadi 10% misalnya, kemudian dibalik sekarang harganya diturunkan 5%, apakah efeknya juga berbeda? Tidak. Kalau pakai model neoklasik, itu efek shock dari demand lebih tinggi dari shock dari supply. Jadi betul kalau yang dikatakan Bu Wiwin tadi, kalau LTP-nya itu digunakan yang sama, enggak. Ke demand dengan ke supply enggak sama. Jadi efek yang ditimbulkan tidak sama, walaupun ditujukan dengan yang sama, tapi tidak sama, karena memang shock-nya itu berbeda modelnya. Nah, oleh karena itu lalu bagaimana kita membuat model itu? Model itu harus kita masukkan dua macam shock. Shock dari demand dan shock dari supply. Jadi nanti akan terlihat di situ pengaruhnya. Jadi misalnya di dalam model kita hanya masukkan shock dari demand, tapi supply-nya enggak. Supply-nya misalnya gini, resesi ekonomi. Jadi harusnya di model itu harus ada fluktuasi ekonomi, baik untuk model pada waktu krisis maupun model dalam keadaan tidak krisis. Lalu kita uji di situ. Nah, kalau kita uji, karena sudah ada modelnya, itu efeknya akan kelihatan. Semacam itu. Ya, jadi itu akan kelihatan tidak sama efeknya. Tapi kalau pakai neoklasik memang seperti itu. Jadi efek demand shock itu lebih besar dari efek supply shock. Jadi pengendalian harganya juga demand shock itu lebih besar dari supply shock. Tapi kalau dibalik enggak sama. Karena asimetrik memang. Jadi betul itu. Jadi saya bisa menduga, walaupun saya belum tahu, mungkin bangunan dasar dari model makro potensialnya itu neoklasik. Mungkin, tapi saya mungkin salah. Nah, kalau nanti akan membangun, ya kita menggunakan shock-nya dari dua sisi, termasuk pakai economical property, shock-nya dari dua sisi. Demand side dengan supply side. Jadi kan misalnya ya LTP dinaikkan, efeknya dulu bagus ke demand, tapi dibalik sekarang kalau LTP diturunkan, supply-nya nggak apa-apa gitu loh, jadi efeknya nggak kelihatan macam itu. Mungkin ini Pak Ins, untuk clarify aja. Tapi krisis yang sekarang yang perlambatan ekonomi karena COVID ini, kan banyak juga yang menilai ini diawali sebagai shock pada sisi supply karena Wuhan, Tiongkok lockdown gitu ya. Tapi kemudian bergerak menjadi shock pada sisi demand, Pak. Sehingga ini juga shock demand gitu, Pak. Bukan lagi atau bukan melulu shock supply. Ya, jadi sejak awal itu di dalam pembangunan modelnya itu ada dua macam shock itu karena memang terjadi bersama-sama, bisa supply dan demand. Tapi kalau kita membangunnya itu dari neoklasik, maka idolanya itu dia membuat modelnya itu shock-nya dari sisi demand hanya dari sisi demand. Okay. Jadi
kalau dibangun model harus dua-duanya, karena mengakui bahwa shocknya itu dari demand dan supply. Dan itulah ada teori baru kalau dari teori yang makro, yang konvensional ini, itu yang saya ajarkan di BI juga. Itu New Neoclassical Synthesis itu, Bu. Jadi harusnya kita menggunakan ini, jangan pakai yang ini. Nah, kalau model yang ini, itu sejak awal itu kita sudah memasukkan di dalam modelnya itu demand dan supply shock. Tapi kalau hanya demand saja, sehingga ini efektif untuk mengendalikan demand, tapi nggak efektif untuk supply karena memang konsep dasarnya itu bukan di situ. Lalu ini. Nah, kalau di ini economical property itu memasukkan supply dan shock dari dua sisi. Nah, kemudian misalnya kita itu kalau pakai neoklasik seperti yang dikritik oleh Hansen dan Steger yang neoklasik ini, itu kalau kita bisa bicara suku bunga, maka suku bunganya itu dana yang bisa dipinjamkan. Jadi saya tadi sudah jelaskan. Nah, ini ada neoklasik, ini dana yang bisa dipinjamkan. Kalau pakai ini berarti suku bunga kredit. Nah, sehingga terjadi perdebatan di tempat kita antara kebijakan Bank Indonesia berkaitan dengan suku bunga dan praktek yang ada di lapangan tentang suku bunga kredit. Nah, kita itu moneter, berarti kita dasarnya ini kebanyakan ini Keynesian atau neoklasik, itu yang kebanyakan. Nah, suku bunganya itu kalau ini adalah suku bunga di pasar uang. Sedangkan dunia nyatanya itu suku bunga kredit. Sehingga apa? Kalau kita sering gambarkan itu antara suku bunga BI, suku bunga kebijakan Bank Indonesia, dengan suku bunga kredit itu perilakunya berbeda. Saya ada datanya, tapi itu saya tidak bisa tampilkan sekarang. Jadi ada datanya, itu geraknya berbeda. Jadi lalu ada gap-nya begitu, semacam itu. Jadi pengambilan suku bunganya itu, nah dulu waktu BI ada departemen perbankan, itu selalu debat antara sekarang namanya departemen kebijakan moneter dan departemen riset perbankan dulu, ya, yang sekarang pindah di OJK. Nah, itu kalau orang perbankan itu selalu ngomongkan suku bunga kredit. Lalu kalau orang yang DKM itu selalu ngomongkan suku bunga moneter. Nah, lalu ada gap di situ. Setelah Pak Robert itu ada gap, ini harus diselesaikan. Bagaimana kita menjembatani antara suku bunga kredit dengan suku bunga moneter itu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pada suku bunga moneter di dalam modelingnya, ya kita tidak melihat apa yang terjadi di lapangan. Sehingga sering kan Pak Peri itu menyoroti tentang himbauan. Kalau di BI kan nggak bisa memaksa bank untuk menurunkan suku bunga, tapi menghimbau. Ini bunga BI sudah saya turunkan, tapi kok perbankan tidak turun-turun. Nah, karena memang konsep dasarnya berbeda. Sekarang saya baru tahu setelah belajar ekonomi properti bahwa kalau perbankan itu mengandalkan pada suku bunga kredit, kalau moneter itu mengandalkan pada suku bunga di pasar uang. Sehingga kalau tidak ada jembatan ke situ, nah ini akan terganggu macam itu. Kira-kira begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin memang ini akibat karena hanya memperhitungkan shock dari sisi demand gitu, instead of memperhitungkan juga shock dari sisi supply sejak awal. Gitu. Tadi terkait suku bunga Pak, kami pada tahun 2015 ya, pindah suku bunga kebijakan dari BI rate ke BI 7 days reverse repo. Tujuannya antara lain memang mendekatkan pada yang menjadi target operasional kan suku bunga puap overnight ya. Kalau dulu kan
jaraknya itu kepanjangan gitu dengan overnight, sehingga didekatkan ke yang 7 days reverse repo-nya, Pak. Harapannya supaya bisa jadi transmisinya menjadi lebih baik ke PUAP overnight ini, ke target operasional kami gitu, Pak. Tapi tadi Pak Ins memaparkan beberapa hal menarik. Saya kira bisa menjadi paparan khusus untuk sesi kuliah berikutnya kali ya Pak ya, karena ini sebuah bidang yang baru, yang luas juga gitu. Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mbak Win? Ya, Pak Hartoko, silakan Pak Hartoko. Menarik sekali paparan Prof. Win, terutama yang terakhir tadi Pak, membuat saya menjadi bertanya-tanya. Dalam konteks, walaupun tadi dikatakan oleh Mbak Win bahwa ada perubahan suku bunga yang lebih berjangka pendek yang mendekatkan diri pada PUAP, tapi kalau dari paparan Pak In tadi, betul nggak Pak In dugaan saya bahwa mekanisme transmisi moneter itu kurang berjalan dengan mulus karena memang kebijakan moneter yang dilakukan itu hanya memperhitungkan shock dari sisi demand tanpa atau sedikit memperhitungkan shock dari sisi supply-nya. Terima kasih, Prof. Win. Terima kasih, Bu Win. Tadi akan saya singgung sedikit ya tentang tahun 2015 itu, yang suku bunganya dari BI rate menjadi BI repo rate itu. Ya saya angkat topi juga oleh Gubernur BI waktu itu, Pak Agus Marto kalau saya tidak salah. Jadi dia memang melihat itu dari dunia nyata yang ada di sana memang begitu, sehingga itu perlu dilakukan. Nah sekarang tinggal mekanisme transmisi istilahnya Pak Hartoko tadi antara BI repo rate ke suku bunga kredit di situ. Jadi itu memang harus ada semacam itu. Tapi kalau komentarnya Pak Hartoko, saya tidak tahu persisnya semacam itu, bagaimana permodelan yang ada di DKM itu. Jadi kalau dia hanya seperti yang dulu, hanya mengandalkan kepada apa yang dikerjakan di DKM, ya memang lalu ada gap di situ. Ya, mungkin antara teman-teman di OJK dengan teman di DKM Pak Ins, suara Bapak? mungkin di situ jembatannya. Tadi suara Bapak sempat terhilang. Sekarang sudah dekat? Sudah sekarang, Pak. Tadi pas bagian di antara teman-teman DKM. Ya, memang mungkin sekarang risetnya nggak bisa pisah BI sendiri, OJK sendiri. Mungkin saya tidak tahu jalan mekanismenya seperti apa. Karena memang kalau dulu waktu perbankan itu masih di BI itu mudah sekali, Bu Wiwin. Lalu DKM ketemu dengan Departemen Riset Perbankan dan macam-macam gitu, lalu bisa ketemu mekanisme transmisi jembatannya seperti apa. Kebetulan saya dulu membantu yang itu, tapi kan sekarang dipisah di sana. Teman-teman di OJK itu lebih ke suku bunga. Kalau bicara suku bunga, mereka suku bunga kredit itu, tidak suku bunga moneter, macam itu. Nah, itu akan berbeda dengan teman-teman di MAPI. Nah, teman-teman di MAPI itu lebih cenderung ke suku bunga yang ada di Departemen Keuangan, ya, yaitu suku bunga utang. Jadi kan di Departemen Keuangan ada Direktorat Jenderal mengenai utang negara. Jadi dia suku bunga yang dipakai di sana. Nah, itu lalu nanti kalau dipakai, lalu
aneh-aneh juga kan. Yang satu pakai suku bunga kredit, yang satu pakai suku bunga moneter, yang satu pakai suku bunga Kementerian Keuangan, terutama dari Direktorat Jenderal Utang Negara. Nah, kenapa saya bisa begini? Karena satu saat saya menghadiri ujian untuk penilai properti, ya, bidang yang bagian dari ini, lalu pengujinya itu tanya begini, Mas, coba kamu kalau ngomongkan bunga itu apa? Nah, kalau itu mahasiswanya hanya kuliah di Fakultas Ekonomi, lalu dia jawab, oh, suku bunga kredit. Lalu dia tanya lagi, suku bunga kredit yang mana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan begitu. Setelah saya telusuri, nah kalau kamu sendiri pakai apa? Oh, kalau kami pakai bunga utang, Pak. Suku bunga utang yang mana? Itu utang yang ada di Direktorat Jenderal Utang Negara. Itu. Jadi membicarakan suku bunga itu teorinya seperti itu, menarik juga untuk dianukan. Itu Pak Altoko, Bu Wiwin. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Ins. Oke, saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak untuk paparan dari Pak Ins yang sangat mencerahkan, sangat menarik. Saya kira bulan depan mungkin kita akan membahas paling tidak subtopik lain atau topik yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan terus mengikuti Bank Indonesia Institute Lecture Series ini bersama Pak Profesor Insukindro. Terima kasih banyak untuk partisipasi aktif dari Bapak Ibu tadi, para penanya dan juga para peserta dalam Bank Indonesia Institute Lecture Series ke-21 ini. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan di tengah eskalasi kasus Omikron di negeri ini. Saya kembalikan kepada Pak Budi, Pak, silakan. Terima kasih Mbak Wiwin. Mungkin singkat saja, terima kasih juga ke Prof. Ins dan Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan juga diskusinya. Saya pikir memang mudah-mudahan menarik topiknya, meskipun mungkin butuh waktu untuk mengendapkan dan juga mencernanya, begitu Bapak Ibu sekalian, khususnya buat saya pribadi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat pada intinya buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di bulan depan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Win, Bapak Ibu sekalian. Sampai Terima ketemu. kasih Pak Budi dan Nuwun, Pak Terima kasih Ins. Pak Budi, Bu Wiwin, terima kasih. Terima kasih Bu Cis. Yeay.